Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian yang sedang menonton video ini. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas perpajakan kedua, yaitu ke pertemuan kedua, yaitu objek PPh orang pribadi. Nah, untuk lebih gampang dan mudah, aku akan menggunakan PPT yang sudah tersedia di LMS, jadi lebih mudah dan gampang dipelajari. Untuk materi pembelajaran sendiri, kita bakal mempelajari objek pajak, yaitu definisi dan jenis penghasilan, objek PPh final, bukan objek PPh, dan objek PPh, terutang pada akhir tahun. Nah, ketentuan perpajakan sendiri ini dari pasal 5 sampai 15 UU PPh dan pasal 4 UU Ciptaker yang terkait perubahan, penghapusan, ataupun yang lain-lain di UU Cipta Kerja. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam lagi, kita harus tahu nih, penghasilan itu apa sih? Nah, penghasilan ini diatur di Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, konsep ini, penghasilan ini dalam arti luas, maksudnya itu konsep yang pengertian ini itu tuh tidak terbatas hanya di pasal 4 ayat 1, tetapi juga pengertian penghasilan dalam arti luas gitu. Nah, kalau kita tahu nih, penghasilan itu didapat dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, dari usaha dan kegiatan, dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, dan lain-lain. Nah, penggunanya itu bisa untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak. Nah, untuk penghasilan sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu penghasilan bisa jadi objek pajak ataupun penghasilan bisa jadi bukan objek pajak. Di objek pajak sendiri itu dibedakan lagi jadi dua nih, yaitu dikenakan pajak dengan tarif umum atau bisa dibilang PPh tidak final, dan dikenakan pajak dengan tarif khusus dan bersifat final atau bisa dibilang PPh final. Nah, untuk bukan objek pajak dan PPh final ini tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Nah, mungkin kita bedah dulu nih, PPh final dan PPh tidak final itu bedanya apa? Nah, PPh final itu udah ada ketentuannya sendiri nih gitu, untuk berapa persennya dikenakan pajak. Dan PPh tidak final ini ada penghitungannya sendiri gitu, jadi harus ada penghitungannya, dikurangi biaya ataupun ditambah. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, PPh itu atau pajak penghasilan itu tergolong sebagai pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Nah, dengan adanya PPh final ini akan mengurangi kesubjektivitasan PPh gitu. Nah, di sini ada pertimbangan dari PPh final, yaitu mendorong investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam pemungutan pajak atau simplicity, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Nah, di sini juga ada karakteristiknya nih. Yang pertama itu penghasilan objek PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum yang tadi kan. Tarif pajaknya bersifat khusus karena ada mekanismenya sendiri pengenaan pajaknya. Pajaknya terutang setiap terjadi transaksi. Mekanisme pelunasnya biasanya dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Pajak penghasilan final tidak dapat dikreditkan, biaya atau pengeluaran tidak dapat dikurangkan. Nah, tetap dikenakan pajak pada final walaupun mengalami rugi usaha, makanya itu dia bersifat subjektif. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, mungkin kan juga bisa baca sendiri ya. Nah, di sini juga ada nih. Jadi ketentuan dari mungkin dari UU Cipta Kerja dari yang ke-13-14 ini dihapuskan. Jadi penghasilan dari transaksi derivatif dan dividen atau SHU koperasi yang diterima oleh WPOP dalam negeri itu dihapuskan. Nah, aku mungkin bakal bahas lebih ke dari mana nih peraturannya diatur. Nah, untuk yang pertama yaitu bunga deposito atau tabungan dan diskonto surat berharga negara itu diatur di PP 131 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dan diatur atau telah diubah terus diatur di PP 123 tahun 2015.
Nah, yang kedua itu ada bunga obligasi. Bunga obligasi ini diatur di PP 16 tahun 2009. Sebenarnya telah diubah diatur di PP 100 tahun 2013. Yang ketiga ini ada penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini diatur di dalam PP 41 tahun 1994. Diubah di Peraturan Pemerintah 14 tahun 1997. Yang keempat ini ada uang pesangon. Uang pesangon atau yang lain-lain itu di PP Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2009. Salah ya? Iya bener. Tadi salah ya? Ini udah bener sih. Uang pesangon. Nah, maksudnya ini nomor 5 ya. Nah, nomor 4-nya itu tadi itu hadiah undian. Hadiah undian itu diatur di Peraturan Pemerintah di nomor 132 tahun 2000. Yang keenam, ada honorarium. Itu diatur di Peraturan Pemerintah nomor 20 nomor 80 maksudnya tahun 2010. Nah, yang ketujuh ini ada penghasilan dari pengalihan hak atas dan atau bangunan. Diatur di Peraturan Pemerintah tahun 34 nomor 34 tahun 2016. Terus ada bangunan yang diterima dalam angka bangunan guna serah. Nah, sebenarnya ini diatur di KMK atau Keputusan Menteri Keuangan, tapi diatur lagi di SI DJP nomor 38 tahun 1995. Nah, terus ada sewa tanah dan atau bangunan. Sewa tanah dan bangunan ini diatur di Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017. Yang ke-10 itu ada penghasilan usaha jasa konstruksi. Nah, ini itu diatur kan semua itu diatur di pasal 4 ya. Pasal 4 ayat 2 untuk penghitungannya, dan diatur khususnya itu di Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008. Yang 11 itu ada penjualan BBM, BBG, dan pelumas yang terkait importer ya. Itu diatur di PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 garis miring PMK 010 garis miring 2017. Sebagaimana telah diatur atau diubah dalam PMK nomor 110 garis miring PMK 10 garis miring 2018. Terus yang 12 ini ada bunga simpanan anggota koperasi. Ini diatur di Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2019 dan diatur di PMK 112 garis miring PMK 03 tahun 2010. Yang ke-13 ini ada penghasilan istri. Nah, penghasilan istri ini bukan semata-mata dari penghasilan istri doang, maksudnya ada ketentuan lebih lanjutnya. Ini kan diatur di PPH pasal 8 ayat 1 ya. Nah, maksudnya ini penghasilan istri itu yaitu penghasilan dari satu pemberi kerja gitu. Maksudnya itu kerja itu tidak ada sangkut pautannya dengan pekerjaan suami. Jadi penghasilan istri ini bakal dipisahkan oleh PPH suami. Jadi nggak digabungkan gitu. Jadi dia juga bayar sendiri, PPH-nya final gitu dengan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, ini mungkin kita ke-14. Oke. Ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, mungkin kita dulu. Nah, ini tuh sebenarnya ini penghasilan lain ini lebih khusus ya gitu. Kan yang di yang A itu ada pelayaran dan penerbangan luar negeri itu diatur di KMK nomor 417 garis miring KMK 04 tahun 1996. Yang B itu ada pelayaran dalam negeri diatur di KMK
nomor 416 garis miring KMK 04 tahun 1996. Dan C itu ada peredaran bruto perwakilan dagang asing. Itu di KEP 667 garis miring PJ garis miring 2001. Yang D itu ada selisih lebih revaluasi aset tetap. Itu ada di pasal 19 UU PPH. Dan yang terakhir ada pengawasan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.